Suatu siang di masa menanti kemenangan, Syahrir duduk di hadapan meja sembari mendengarkan gemerisik suara radio tua miliknya. Take away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin. Nippon telah menyerah. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaannya. Saya harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu Syahrir? Iya. Silakan masuk. Baik, Bung. Silakan duduk. Ada perkenalan apa kamu datang ke sini? Gini, Bu. Jepang telah kalah. Mereka telah menyerah. Ini saat bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita sebelum sekutu mencegah kita. Yakin kamu Syahrir? Yakin betul saya, Bung. Saat ini Indonesia berada dalam masa kekosongan kekuasaan. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Begini saja, mari kita bicarakan ini dengan Bung Karno terlebih dahulu. Baiklah, mari, Bu. Pada akhirnya Syahrir dan Hatta pergi bersama ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan mereka menjelaskan peristiwa yang baru saja terjadi kepada Soekarno. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik, Bung. Terima kasih. Jadi, ada perlu apa kalian berdua menemuiku? Gini, Bung. Saya baru saja mendengar bahwa Jepang telah kalah. Mereka telah menyerah kepada sekutu. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita agar kita bisa segera lepas dari belenggu penjajahan. Bagaimana Bung? Apakah Anda siap untuk segera melakukan proklamasi? Mengenai proklamasi, saya berpendapat bahwa kita harus membicarakannya dengan PPKI karena saya tidak dapat bertindak sendiri. Alangkah janggalnya bila saya mengumandangkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai sendiri. Loh, PPKI itu kan bentukan Jepang. Patutkah kita bangga jika kita menerima kemerdekaan dari tangan kotor mereka? Bukan lebih baik jika kita memperoleh kemerdekaan dari jerih payah kita sendiri, dari bangsa kita sendiri? Maafkanlah saya, Syahrir. Kita tidak bisa bertindak gegabah dalam situasi seperti ini. Baiklah Bung. Jika memang seperti itu, saya dengan Syahrir pamit. Mari Syahrir. Baik, Bung. Sekali lagi, maafkan saya karena dalam situasi seperti ini saya tidak bisa memaksakan. Jangan apa, Bu. Saya mengerti situasi ini. Baiklah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Hari Rabu 15 Agustus 1945, para golongan muda mendatangi kediaman Soekarno. Bung Karno, kedatangan kami kemari untuk meminta Anda melaksanakan proklamasi kemerdekaan malam ini atau setidak-tidaknya kami tunggu hingga esok hari. Ayo Bung, mari kita bubarkan proklamasi. Kita harus segera merebut kekuasaan ini, Bung. Nah, inilah kesempatan emas kita. Apabila kita tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, saya pastikan hari ini akan terjadi pertumpahan darah di sini. Jangankan besok, malam ini juga. Silakan golongan saya lalu. Seret saya ke pojok sana. Tenang. Ini sudah malam. Tidak baik kalian semua membuat keributan.
Kawan-kawan, marilah kita capai proklamasi ini dengan damai dan bersahabat. Ya sudah, mari kawan, kita pulang. Mari kita pulang. Baiklah, jika keputusan kalian seperti itu. Saya pamit dulu, Bu. Oke. Pukul 24.00, sekembalinya dari kediaman Soekarno, golongan pemuda melanjutkan pertemuan di Jalan Cikini, 71, Jakarta. Saudara-saudara, seperti yang kita saksikan tadi, bahwa para golongan tua tetap setia menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Culik mereka? Kita bawa mereka ke tempat yang aman dan tersembunyi. Bagaimana? Baik, dengan begitu kita lebih mudah untuk membujuk mereka. Itu benar. Mereka akan menjadi jauh dari pengaruh Jepang. Di mana dan bagaimana kita melakukannya? Rengas Dengklok, akan saya hubungi Supeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa kau menelponku, Darwis? Kami, para golongan muda berencana menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka memproklamasikan kemerdekaan. Menculik mereka? Apa kau yakin, Darwis? Tentu, kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah saya meminta bantuan untuk memberikan keamanan dan mencari tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Kau bisa percayakan padaku. Saya akan memberikan keamanan untuk kalian, wahai pejuang. Untuk masalah tempat, saya akan menempatkan kalian untuk menyembunyikan Soekarno di rumah Jauh Kisong. Tempat itu sangat aman untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu. Tidak masalah, Darwis. Supeno setuju untuk membantu. Kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Darwis, jadi siapa yang akan memimpin rencana kita kali ini? Saya akan menyerahkan hal ini kepada Singgih. Apakah keberatan, Singgih? Tidak sama sekali, Darwis. Akan saya lakukan jika kalian sepakat untuk menunjuk tanggung jawab ini kepada saya. Putusan yang bagus. Kita semua setuju untuk menunjukmu. Jadi, kapan kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Lebih baik secepatnya saja. Bagaimana kalau nanti subuh? Pukul 4 pagi. Usulan yang bagus. Bagaimana para muda? Apakah kalian setuju? Setuju! Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda pergi menemui Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum, Bung Hatta. Bung Hatta. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Mari, Bung Hatta harus ikut dengan kami. Saya mau dibawa kemana ini? Mari, Bung, kita harus keluar kota, cari tempat yang lebih aman, karena rakyat akan menyerbu kota. Jika itu benar, kita tidak bisa melawan. Masih ada tentara Jepang yang masih menjaga. Ini sudah menjadi kesepakatan kita para pemuda. Bung Hatta harus ikut kami keluar kota. Ini untuk kebaikan Anda, Bung. Baiklah, saya ikut. Rombongan pemuda pergi menemui Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika Fatmawati, istrinya, dan Guntur, anaknya, ikut serta. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada perlu apa kalian? Boleh kita masuk, Bung? Silakan masuk. Bung, Anda harus ikut pergi bersama kami ke suatu tempat. Untuk apa saya mengikuti kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta keluar kota. Ada keperluan apa pagi-pagi begini? Guntur sampai menangis mendengar kalian. Jadi para pemuda ini akan membawa aku untuk keluar kota. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Benar. Jika saya harus pergi, istri saya juga harus mengikuti saya. Baiklah, kami akan membawa anak dan istri Anda pergi bersama kami. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah, saya akan bisa terlebih dahulu.
merepotkan. Mari kita berangkat. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Mereka diterima oleh Sudanko, Subeno, dan Afan. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah keluarga Tionghoa, Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga saya dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Rupanya kau sudah di sini, Hatta. iya Bung, mereka membawaku kemari. Soekarno, sebenarnya ada apa di sini? Silakan duduk dulu, Bung. Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah. Ini adalah saat yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudahnya percaya dengan berita tersebut, kan? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi mereka menunggu saat yang tepat. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas daripada kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, kita bisa dijajah kembali dengan alasan kita adalah bentukan dari Jepang. Pendapat mereka ada benarnya, Bung. Tidak ada salahnya kita untuk memerdekakan diri dan lepas dari belenggu penjajahan. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Saya dan Hatta akan segera memproklamasikan kemerdekaan tersebut. Tapi, proklamasi tersebut akan dilaksanakan setelah kami kembali ke Jakarta. Terima kasih, Bung. Sementara itu di Jakarta, para anggota PPKI yang diundang rapat tanggal 16 Agustus memenuhi undangannya dan berkumpul di Gedung Bejambon II. Akan tetapi Soekarno-Hatta tidak ada. Bikana, apakah kamu tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung, untuk itu. Katakan kepadaku, di mana mereka sekarang? Saya akan menjamin keselamatan mereka saat kembali ke Jakarta. Baiklah, jika Anda ingin tahu di mana keberadaan mereka. Mereka berada di Rengas Dengklok. Jika Anda ingin ke sana, mari, Anda bisa diantar oleh ibu. Baiklah. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 WIB untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Bikana, bisakah saya menemui Soekarno dan Hatta? Tentu, silakan masuk. Soekarno, Ada perlu apa, Subarjo? rapat PPKI batal. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita tersebut benar apa adanya? Benar itu, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum dapat mempercayai hal tersebut, Hatta. Jika begitu, tunggu apa lagi? Mari, kita laksanakan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, untuk terus-menerus menangis. Benar, Bikana. Bolehkah kami membawa Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak, Kenapa tidak boleh? kami tidak yakin. Apakah proklamasi kemerdekaan akan terlaksana jika kalian kembali ke Jakarta? Apa? Kau mencurigai kami berbohong, Subeno? Bukan begitu. Sekarang saya bertanya, apakah proklamasi dapat terlaksana sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Lihat, sekarang sudah pukul 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta, lalu mengumpulkan para PPKI untuk melaksanakan rapat kilat tersebut. Kami khawatir bahwa kami harus mengerjakan semalaman untuk menyelesaikannya. Bagaimana jika jam 6 besok pagi?
saya akan berusaha sekuat tenaga saya agar pada pukul 6 pagi semua telah selesai. Tetapi pada tengah hari semua setelah beres. Jika tidak, bagaimana? Jika semua gagal, besok siang pada tanggal 17 Agustus tepat jam 12 siang belum terjadi proklamasi, saya jaminannya tembak matilah saya. Baiklah, kami sepakat untuk mengizinkan kalian kembali ke Jakarta. Soekarno dan Hatta diantarkan oleh Laksamana Maeda untuk menemui Mayor Jenderal Otoshi Nishimura dengan maksud untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kedatangan kami malam ini dengan maksud untuk menjajaki sikap kami terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Saya ingin melaksanakan rapat PPKI guna mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia esok hari. Tidak, saya tidak menyetujui pelaksanaan rapat PPKI esok. Mengapa Anda berkata demikian? Saat ini, Indonesia harus berada dalam status quo. Jangan ada kemerdekaan sebelum pihak Jepang menghendaki secara mutlak bahwa Indonesia boleh merdeka. Jika begitu jawaban Anda, kami akan tetap melaksanakan proklamasi Indonesia tanpa adanya Jepang. Sedang Agung, lebih baik kita kembali dan segera merencanakan kemerdekaan. Baiklah Laksana Maeda, saya tetap. Setelah mendapat penolakan dari Nishimura, para tokoh proklamator memutuskan untuk memerdekakan Indonesia tanpa bantuan Jepang. Mereka pun segera berkumpul ke kediaman Laksamana Maeda. Kawan-kawan, silakan duduk, anggap saja seperti rumah sendiri. Baiklah Maeda. Kalau begitu, segeralah kawan berunding dengan nyaman. Tetapi maaf, saya tidak bisa menemani karena saya ingin memerhatikan raga sejenak. Tentu. Terima kasih Maeda. Anda beristirahat saja. Baiklah. Baiklah, saya akan mulai menuliskan teks proklamasi. Bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan Undang-Undang Dasar? Saya tidak ingat betul, Bu. Ya, kamu, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/05. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Ini sebagai penutupan teks proklamasi kita. Alhamdulillah, akhirnya proklamasi siap dikumandangkan. Tokoh-tokoh proklamator lain mulai mendatangi kediaman Laksamana Maeda. Baiklah, teks proklamasi selesai dibuat. Marilah kawan, kita menandatangani teks proklamasi ini. Maaf Bu, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani teks proklamasi ini untuk mewakili seluruh bangsa Indonesia? Benar, lebih baik begitu. Baiklah juga begitu. Ya. Izinkan saya untuk mendokumentasikan teks proklamasi dalam bentuk lembar tertulis. Silahkan.
biarlah para pemuda menyebarkan informasi tentang proklamasi ke seluruh penjuru Indonesia. Baiklah, silakan. Fatmawati juga sudah selesai menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan pada saat kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan siang nanti. Di mana proklamasi akan dilaksanakan? Bagaimana jika di lapangan keadaan? Tidak, saran saya akan lebih baik jika dilakukan di kediaman saya. Karena nanti pada saat kita lakukan di lapangan akan terjadi bentrok dengan tentara Jepang. Ya, itu keputusan yang tepat. Indonesia proklamasi. Tanggal 17 Agustus 1945, tepat di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi resmi berkumandang menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta.